Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Halimatu Sa'dia, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dengan nomor induk mahasiswa 053996114 UPBJJ Malang, Universitas Terbuka. Di video ini aku akan ngejelasin tugas 1 mata kuliah logika dengan kode isi 4211 dengan pertanyaan ini. Dua pertanyaan ini akan menjadi materi pembahasan di video ini. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tentang 3 bentuk term dan contohnya. Apa sih term itu? Term menjadi salah satu komponen penting di dalam adanya pemikiran yang logis selain ide dan konsep. Term adalah kata istilah yang digunakan untuk mewakili sebuah objek, ide, maupun konsep dalam suatu pembicaraan. Term sendiri terbagi menjadi banyak jenis. Namun, di sini aku akan ngejelasin tentang 4 dari macam-macam term yang ada berdasarkan konotasi dan denotasi. Berikut penjelasan. Yang pertama, term berdasarkan konotasi. Konotasi adalah sebuah kata yang mengandung sebuah kiasan atau makna tersirat di dalamnya dikarenakan adanya pengaruh budaya, pengalaman, serta emosi seseorang. Konotasi juga dapat menghasilkan sebuah term yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu term konkret. Kata istilah atau term yang menunjukkan suatu benda nyata yang dapat ditangkap oleh panca indera. Contoh, spatula, benda yang dapat dilihat dan digunakan untuk memasak. Yang kedua, term abstrak. Kata istilah atau term yang menunjukkan suatu benda nyata yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Contoh, kemerdekaan, sebuah hal yang tidak dapat dilihat namun dapat dirasakan. Yang kedua, term berdasarkan denotasi. Denotasi adalah sebuah kata yang benar-benar terjadi sesuai dengan yang ada pada sebuah kata. Denotasi juga dapat menghasilkan sebuah term yang terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, term yang bersifat umum atau universal. Kata istilah atau term yang menunjukkan berbagai macam kategori dalam satu kata. Contoh, mamalia menunjukkan hewan yang dapat menyusui. Yang kedua, term khusus. Kata istilah atau term yang menunjukkan berbagai kategori tertentu di dalam satu kata. Contoh, elang, objek atau term tertentu yang merujuk pada salah satu jenis burung. Nah, itu tadi jawaban dari pertanyaan nomor 1. Sekarang kita next ke pertanyaan nomor 2. Di pertanyaan nomor 2, kita harus menjelaskan bentuk dari logical fallacy atau sesat pikir, juga contohnya, beserta bagaimana cara agar terhindar dari sesat pikir tersebut. Logical fallacy atau sesat pikir menurut Alvin Marmer-Copy et al. Di tahun 2014 merupakan argumen yang terlihat benar akan tetapi terdapat kesalahan pada penalarannya, sehingga dapat memicu kekeliruan saat menarik kesimpulan pada penalaran. Menurut para ahli logika, secara garis besar bentuk logika terbagi menjadi 3. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu logical fallacy formal, penalaran yang mengalami kekeliruan dalam bentuknya. Misalnya terdapat pernyataan jika pakaian dicuci baunya wangi, lalu membuat seseorang beranggapan atau berargumen yaitu pakaian wangi berarti habis dicuci dong. Padahal dapat disemprot parfum atau lainnya. Yang kedua, logical fallacy verbal, yaitu penalaran yang mengalami kekeliruan dalam kata-katanya, sehingga membuat orang lain menjadi ambigu. Contohnya, terdapat pernyataan di mana semua yang ringan itu tidak akan membahayakan. Lalu ada orang lain lagi yang berargumen, berarti gas beracun itu tidak membahayakan dong. Kan ringan. Yang ketiga ada logical fallacy material, yaitu penalaran yang mengalami kekeliruan dalam isi atau prosesnya. Contoh, terdapat pernyataan bahwa narapidana berseragam baju orange, lalu membuat seseorang yang lain berargumen dengan berarti semua orang yang memakai baju orange atau berseragam orange narapidana dong. Untuk menghindari terjadinya logical fallacy atau sesat pikir tadi, terdapat banyak cara, yaitu pertama, latihan berpikir kritis dan teliti terhadap fakta yang ada. Apakah data tersebut akurat atau tidak? Lalu yang kedua, membiasakan diri untuk tidak keluar pada argumen yang dibicarakan, yaitu out of the topic. Yang ketiga, tidak mudah terpancing dalam popularitas. Sebuah argumen harus lebih ketat dalam memilah mana yang benar dan mana yang salah sesuai data yang akurat. Nah, itu tadi jawaban aku tentang tugas 1 dari mata kuliah logika kode ISIP 4211. Jadi, terima kasih sudah menonton.